Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bas Afdan Faisal dari kelas IF21A dengan NIM 21416052011155. Di sini saya akan mengerjakan UTS esai data mining, yaitu menjelaskan dan menganalisis tentang integrasi dan transformasi data, yaitu untuk mengetahui lulusan, tepat waktu, dan tidaknya. Pertama, di sini saya mengimport pandas, kemudian mengimport drive supaya bisa mengambil data transkrip nilai. Di sini ada pengambilan data dari Google Drive. Yang file path 1 ini itu untuk transkrip nilai, dan file path 2 ini untuk MS lulusan. Dan di sini sudah terlihat datanya. Ini saya menampilkan datanya. Lalu sama seperti di atas, seperti data transkrip nilai, ini saya menampilkan yaitu df lulusan.head, dan akan tampil hasilnya. Kemudian ada integrasi dan transformasi data. Di sini saya memunculkan tipe data dari data frame transkrip nilai. Yang pertama ada ID, yaitu integer, kemudian name integer, kode mata kuliah objek, nama mata kuliah objek, dan seterusnya. Sama halnya dengan data frame transkrip, di sini data frame lulusan juga memiliki tipe datanya. Kemudian ada mencari IPS tiap mahasiswa. Di sini menghitung nilai IPS setiap semester untuk setiap mahasiswa. Jadi IPS data frame sama dengan data frame transkrip nilai ini dikelompokkan, yaitu NIM dan semester. Lalu di sini untuk mengubah format dari baris ke kolom itu bisa menggunakan APS data frame.pivot. Nah, itu untuk menampilkan hasil seperti di bawah ini. Jadi ada NIM dan IPS semester dari semester 0 sampai semester 9. Kemudian ada menggabungkan atau gabungkan itu dengan data frame lulusan. Di sini untuk menggabungkannya cuma gabungkan data frame sama dengan ED, IPS, data frame lulusan. Dan ininya NIM. Dan untuk menampilkan hasilnya tinggal mengetik merge of head. Dia akan tampil penggabungan dengan data frame lulusan. Selanjutnya itu menampilkan jumlah data setelah penggabungan. Di sini ada jumlah data sama dengan penggabungan data frame. Jumlah data setelah penggabungan. Lalu di sini akan tampil hasil jumlah data setelah digabungkan dengan data frame lulusan itu menjadi 4.526. Lalu di sini ada konversi kolom tanggal. Di sini untuk data frame lulusan ini, tanggal lulus sama dengan PD to date time. Kemudian data frame lulusan, kemudian tanggal lulus, dan format date time.
sama seperti di atas, data frame lulusan, kemudian masukkan tanggal masuknya, lalu sama dengan pd.toDatetime, kemudian data frame lulusan, tanggal masuk, formatnya time. Lalu menghitung durasi studi masing-masing mahasiswa dalam tahun dan bulan. Di sini untuk menghitung durasi masing-masing mahasiswa dalam tahun dan bulan, kemudian def calculate studi durasi studinya. Kemudian start date sama dengan row tanggal masuk, kemudian diakhiri dengan row tanggal lulus. Kemudian durasi itu sama dengan end date kurang start date. Lalu selanjutnya itu tahun dengan durasi per hari, kemudian ada bulan sama dengan durasi per hari sama dengan tahun. /30. Kemudian ada data frame lulusan. Di sini untuk menambahkan durasi dari studi, kolom durasi studi sama dengan data frames lulusan. Lalu menentukan apakah lulus tepat waktu atau tidak. Di sini saya membuat data frame lulusan, lalu lulus tepat waktu atau tidak dengan data frame lulusan, tanggal lulus dikurangi data frame lulusan, tanggal masuk. Kemudian ada data frame lulusan, lulus tepat waktu atau tidak sama dengan data frame lulusan, lulus tepat waktu atau tidak. Jika benar, dia akan menampilkan tepat waktu. Jika misalkan tidak lulus, dia akan menampilkan tidak tepat waktu. Kemudian menggabungkan IPS dengan data MS lulusan berdasarkan NIM. Di sini gabungan data frame sama dengan penggabungan IPS data frame. Data frame lulusan yaitu berdasarkan NIM. Yang di sini untuk menampilkannya, nah ini terlihat kolom durasi studi sudah berhasil ditambahkan dan sudah terlihat di hasilnya. Baik, selanjutnya ada menghapus mahasiswa pindahan. Di sini ada menemukan baris dengan nilai 1 pada kolom status masuk. Baris dengan nilai 1, data frame lulusan masuk sama dengan 1. Jadi selanjutnya ada menyimpan indeks dari baris-baris tersebut. Indeks untuk dihapus sama dengan baris dengan nilai 1 indeks. Kemudian ada menghapus baris berdasarkan indeks yang telah ditemukan. Ada data frame lulusan, drop ini untuk menghapus, indeks untuk dihapus, in place. Kemudian untuk menampilkan data frame yang telah diperbaharui. Nah, berikut adalah data frame yang sudah diperbaharui. Kemudian ada data frame status masuk sama dengan penggabungan data frame status masuk sama dengan 1 jumlah sama dengan data status masuk .shape sama dengan 0 print
untuk menampilkan jumlah data pada data status masuk adalah, di sini terlihat jumlah data pada data frame status masuk yaitu ada 7. Kemudian ada standarisasi, format, tanggal, dan jenis kelamin. Di sini ada penggabungan data frame, jenis kelamin, lalu ada penggabungan data frame, jenis kelamin, replace. Nah, jadi di replace ini 0 itu sama dengan laki-laki dan 1 ini sama dengan perempuan. Nah, kemudian ditampilkan di sini bisa terlihat yang tadinya jenis kelaminnya itu bersifat 1010, di sini diubah menjadi, tidak terubah menjadi, semisalkan ini tadinya 0 itu laki-laki dan 1 ini perempuan, sudah terubah. Selanjutnya ada penyesuaian kolom yang akan digunakan. Di sini memilih kolom name, terus IPS semester 1 sampai 9, kemudian ada predikat, lalu ada tahun lahir, kemudian ada jenis kelamin, status pegawai, durasi studi, lulus tepat waktu atau tidak. Kemudian sini saya membuat data frame baru dengan kolom yang diseleksi. Data frame di fix sama dengan penggabungan data frames itu untuk membuat data frame baru yang sudah dimasukkan, yang sudah dipilih. Kemudian di sini ada menampilkan beberapa baris pertama dari data frame baru ini. Bisa lihat ada NIM, kemudian ada semester IPS semester 1 sampai 9, kemudian ada predikat, tahun lahir, jenis kelamin, kemudian ada status pegawai, durasi studi, lulus tepat waktu atau tidak. Selanjutnya ada analisis di sini. Yang mengimport dulu numpy, as, np. Di sini mencari data ekstrim. Gunanya untuk mencari data ekstrim. Numeric column, data frame, select data tipe data, include number column for column in numeric column. Kuartil 1 sama dengan data frame column kuartil 0,25. Kuartil 3 sama dengan data frame column titik kuartil 0,75. Lalu di sini gunakan fungsi untuk mencari nilai-nilai data ekstrim. Ini find extreme values. Ini mencari data atau nilai-nilai ekstrim. Baik. Setelah data ekstrim tersebut ini sudah diketahui, maka di sini akan data frame fix sama dengan data frame fix drop, itu untuk menghapus yaitu 2 dari indeks dari kolom status pegawai. Ini ada data frame fix drop subset, yaitu ini data frame yang memiliki nilai-nilai ekstrim seperti IPS semester 1, IPS semester 2, IPS semester 8.
Kemudian di sini ada check missing values. Identifikasi nilai yang hilang. Di sini missing values sama dengan data frame fix mencari nilai 0. Kemudian print jumlah nilai yang hilang dalam setiap kolom. Lalu tampilkan missing value. Di sini jumlah nilai yang hilang dalam setiap kolom dilihat di sini 000 dan IPS semester 9 ini dia berbeda sendiri. Nah, di sini untuk mengganti nilai yang kosong pada kolom IPS semester 6 ini dengan 0 dengan cara seperti ini. Data frame fix IPS semester 9 sama dengan data frame fix IPS semester 9. .fillna sini untuk mengisi kolom dari IPS semester 9 ini jadi 0. Di sini ada mengidentifikasi nilai yang hilang, missing values. Di sini dicek lagi apakah nilai dari semester 9 ini sudah menjadi 0 apa belum. Ternyata sudah. Berarti kita sudah berhasil mengubahnya menjadi 0. Selanjutnya ada reduction. Ini memeriksa apakah ada data yang duplikat berdasarkan kolom NIM. Mudah saja langsung duplikat sama dengan data frame fix duplicate subset. Nah, kolomnya itu subset NIM. Kemudian menampilkan jumlah data yang duplikat. Di sini bisa dilihat untuk menampilkan jumlah data yang duplikat itu cukup dengan num duplikat sama dengan duplikat.save 0. Jadi jumlah baris yang duplikat berdasarkan NIM. Nah, di sini jumlah baris yang duplikat berdasarkan NIM itu ada 0. Jadi tidak ada data duplikat berdasarkan NIM. Lalu di sini ada pattern import. Saya mengimport lagi, import data, import seaborn as SNS, import matplotlib.pyplot. Kemudian ini melihat distribusi nilai dari setiap kolom, yaitu dari kolom status pegawai, itu datanya dari data frame lulusan. Ini ditampilkan. Lalu ada dari SNS isplot X sama dengan durasi studi tahun. Nah, datanya dari data frame lulusan. Kemudian ditampilkan ini adalah data dari durasi studi tahun. Dan ini dari status pegawai. Kemudian di sini ada untuk menampilkan grafik dari lulus tepat waktu. Visualisasi menghitung proporsi mahasiswa yang lulus tepat waktu berdasarkan status pegawai. Print print data frame lulusan, terus kemudian dikelompokkan dari kolom status pegawai, lalu lulus tepat waktu, kemudian visualisasi SNS dari kolom X sama dengan kolom status pegawai, Y lulus tepat waktu, data sama dengan data frame lulusan. Kemudian ditampilkan. Sini terlihat bahwa untuk kategori status pegawai ini dengan nilai 0, probabilitasnya adalah sekitar 62,83% bahwa individu dengan status pegawai tersebut lulus tepat waktu. Kemudian ada
membuat kolom baru untuk analisis lebih lanjut. Data frame lulusan, status pegawai, sama dengan data frame lulusan, status pegawai, jika 0 itu tidak bekerja, jika 1 itu bekerja. Kemudian menggunakan pair plot untuk melihat hubungan antara variabel SNS pair plot, data frame lulusan, lulus tepat waktu, force-nya, status pegawai, durasi studi tahun. Kemudian ditampilkan. Di sini terlihat lulus tepat waktu. Untuk yang false-nya itu biru dan true itu oranye. Status pegawai, durasi studi tahun. Lalu di sini ada untuk kelulusan tepat waktu berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini terlihat hasil sekitar 95,20% dan 88,85% siswa laki-laki dan perempuan itu lulus tepat waktu. Lalu yang terakhir ada kelulusan tepat waktu berdasarkan status pegawai. Ini terlihat untuk kategori pegawai ini sekitar 92,83% bahwa status pegawai tersebut itu lulus tepat waktu. Untuk kategori status pegawai dengan nilai 1, probabilitasnya adalah sekitar 92,34%. Dan untuk kategori status pegawai dengan nilai 2, probabilitasnya adalah 50%. Ini menunjukkan bahwa individu dengan status pegawai 0 atau 1 memiliki probabilitas yang cukup tinggi untuk lulus secara tepat waktu. Sekian penjelasan dan analisis dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.